Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Thorif. Saya mahasiswa STIMIK Widya Utama Purwokerto dengan NIM STI 202403860. Di sini saya akan mengerjakan sebuah proyek ulangan tengah semester untuk matkul sistem basis data lanjutan. Seperti namanya, jadi matkul ini berfokus kepada sistem basis data. Di sini akan mengerjakan sebuah proyek sistem database. Saya menggunakan dua aplikasi, yaitu XMPP dan juga HDSQL. Oke, langsung saja kita ke proyeknya. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi XMPP-nya. Oke, kita start yang ini, lalu MySQL juga kita start. Kita buka admin, maka kita akan dimasukkan ke web PHP MyAdmin. Oke, pertama-tama kita buat database terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan database yaitu tentang toko kelontong seperti ini. Oke, kita masukkan saja. Kita buat di sini. Selanjutnya kita membuat tabel. Yang pertama saya akan membuat tabel barang. Jumlah kolomnya kita buat 5 seperti ini. Di dalam tabel barang berisi ID barang. Jenisnya integer, panjangnya 11. Di ID barang, indeksnya kita buat primary key dan auto increment. Oke, selanjutnya kita masukkan kode barang seperti ini. Jenisnya integer, panjangnya 11 juga. Selanjutnya kita buat nama barang. Kita pilih varchar. Oh ya, untuk kode barang kita pilih varchar aja karena nanti ada huruf di dalamnya. Lalu ini panjangnya 50. Oke. Selanjutnya kita buat stok barang. Ini pilih integer aja, panjangnya 11. Lalu kita buat tanggal update. Kita pilih yang date. Oke, seperti ini. Kita buat tabelnya. Kita simpan. Oke, jadi di ID barang itu kita buat sebagai primary key-nya. Selanjutnya kita buat tabel kedua, yaitu nama tabelnya adalah tabel pegawai. Oke, di sini kita buat ID pegawai. Jenisnya yang integer, panjangnya 11. Kita gunakan ID pegawai itu sebagai primary key-nya. Oke, selanjutnya ada next, panjangnya 15. Terus di sini nama pegawai. Kita pilih yang varchar, panjangnya 50. Oke, kita simpan. Oke, selanjutnya kita buat tabel ketiga, yaitu
tabel transaksi. Kita buat ID transaksi, jenisnya yang integer, panjangnya 11. Kita buat indeksnya primary key, auto increment. Selanjutnya ID barang, panjangnya 11. Kita pilih yang indeksnya yang indeks ini. Selanjutnya ID pegawai, panjangnya 11. Nah, ini kita pilih yang indeks. Selanjutnya kita buat kuantitinya, jenisnya integer, panjangnya 15 aja. Oke. Selanjutnya kita tambahkan kolom di sini untuk tanggal transaksi. Seperti ini, panjangnya 50. Oke, sudah. Kita simpan terlebih dahulu. Nah, jadi ini database yang kita buat terlebih dahulu. Ada tabel barang, tabel pegawai, dan tabel transaksi. Selanjutnya saya akan membuat perintah SQL untuk mengisi masing-masing tabel dengan 5 database. Kita buka aplikasi ID SQL nya. Oke, kita open. Oke, jadi di sini untuk database yang telah kita buat akan muncul di sini. Nah, ini adalah database yang sudah kita buat tadi. Kita akan mengisi masing-masing tabel berisi 5 data. Kita buat new query. Lalu kita buat perintahnya seperti ini. Insert into tabel barang, karena kita akan mengisi data ke tabel barang terlebih dahulu. Di sini saya langsung memasukkan kode barang, karena kalau ID barang itu nanti akan muncul otomatis di database. Kode barang, lalu nama barang, lalu stok barang, dan juga tanggal update. Oke, kita masukkan kode barangnya. Misal di sini saya buat BGR atau barang 01. Lalu kita buat nama barangnya, misal di sini ada minyak. Oke. Lalu stok barangnya, misal di sini terdapat 20 stok. Lalu tanggal update-nya, misal di sini 2026 04, tanggalnya 2. Oke. Kita copy saja. Lalu kita ubah stoknya menjadi, misal di sini 30. Barangnya misal teh. Lalu kode barangnya di sini 02.
Kita buat selanjutnya, kita buat kode barangnya menjadi 03. Misal di sini ada mie, lalu stoknya ada 40. Lalu kita buat lagi di sini, misal di sini gula, stoknya misal 50. Nah, kita buat lagi di sini susu, stoknya misal 10. Oke, kita coba jalankan. Kita coba cek di tabel barang. Nah, maka otomatis tabel barang akan terisi. Oh, ini klik 2 kali tadi jadinya 10. Oke, nggak apa-apa. Terdapat 10 data, 10 database yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat data di tabel pegawai. Kita bikin query baru aja. Di sini kita masukkan nick, lalu nama pegawai seperti ini. Kita masukkan misal nicknya 001, lalu namanya misal Andi, lalu kurung tutup, koma. Kita copy saja, kita tinggal ubah namanya misal di sini Budi, kita ubah nicknya menjadi 002. Di sini kita ubah menjadi Ari, nicknya 003. Kita buat 5 database. Di sini ada Anjar, kita coba jalankan hari ini. Nah, kita coba cek di tabel pegawai. Oke, jadi di sini di tabel pegawai sudah kita masukkan data-data yang diperlukan. Di sini terdapat 5 database. Oke, selanjutnya kita membuat data di tabel transaksi. Kita buat query baru saja. Ini ada ID transaksi, ID barang, langsung ID barang, lalu ID pegawai, lalu ada quantity atau jumlah transaksi, jumlah barang. Selanjutnya tanggal transaksi seperti ini. Misal di sini ID barangnya 1, buat seperti ini. ID pegawainya 1, kuantitinya misal 9, lalu tanggalnya kita buat seperti ini.
tinggal kita edit. Selanjutnya ini kita edit saja. Kita coba jalankan. Kita cek di tabel transaksi apakah datanya sudah masuk. Oke, data yang kita buat sudah masuk. Oke, di tanggal transaksi sepertinya ada kekeliruan. Di sini kita cek dulu tanggal transaksi. Kita cek di sini tabel transaksi. Iya, nah, harusnya kita setting menjadi integer, ini menjadi varchar. Kita coba ubah dulu. Oke, sudah. Kita coba masuk ke SQL lagi. Kita simpan dulu datanya. Ini oke. Jadi di sini data yang tadi itu masuknya ke tanggal transaksinya masih integer. Kita ubah yang varchar sehingga kita bisa memasukkan tanggal secara seluruh. Selanjutnya di sini kita akan membuat perintah SQL lagi untuk menampilkan seluruh data. Kita buat query baru. Buat query baru yaitu new tab. Lalu kita masukkan perintah. Seperti ini. Lalu yang kedua kita copy aja. Di sini tinggal kita ubah. Pegawai. Coba jalankan. Nah, di sini maka seluruh data setiap tabel akan muncul semuanya. Ada tabel barang, tabel pegawai, dan tabel transaksi. Lalu kita akan membuat perintah SQL lagi untuk mengubah stok salah satu barang menjadi 20. Mengubah stok barang menjadi 20. Kita buat perintahnya. Misal di sini set tabel barang, lalu set stok barang sama dengan 20. Oke, lanjutnya R ID barang sama dengan, kita
kita misal mau mengubah ID barangnya yang nomor 3, kita coba jalankan. Oke, kita coba cek di tabel barang nomor 3. Di sini telah berubah menjadi 20. Yang tadinya 40 kita ubah menjadi 20. Selanjutnya saya juga akan membuat lagi perintah SQL, yaitu mengubah nama salah satu pegawai. Di sini kita ubah menjadi tabel pegawai. Kita ubah namanya, misal di sini Rudi. Tampil di nama pegawai. Di ID-nya misal kita ingin merubah, kita cek dulu di tabel pegawai, kita akan merubah Tari menjadi Rudi. Kita pilih ID pegawai nomor 3 berarti. Di pegawai ya, ini sudah nomor 3. Kita coba jalankan. Nah, kita coba cek di data. Nah, maka si Tari ini akan berubah menjadi Rudi. Kita mengupdate database, yaitu nama pegawai. Selanjutnya kita akan menghapus salah satu transaksi. Kita cek dulu. Di sini tabel transaksi. Transaksi kita akan menghapus ini ID 1 sampai 5. Kita coba. Kita ganti perintahnya menjadi tabel transaksi, lalu ID transaksi, seperti ini. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kita coba jalankan. Oh, ternyata ada error di sini. Kita hapus 1. Coba. Oh ya, sepertinya nah seperti ini. Oh, masih error. Coba kita hapus satu persatu. Nah, kita coba cek di tabel transaksi. Nah, maka nomor ID 1 itu terhapus seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat perintah untuk menghapus satu data pegawai. Nah, ini kita ganti tabelnya menjadi tabel pegawai, where ID-nya ID pegawai. Misal kita delete yang nomor 1. Nah, kita coba cek di tabel pegawai. Nah, maka nomor 1 akan terhapus. Oke, seperti ini. Lalu kita akan membuat perintah untuk join atau left join, yaitu menggabungkan beberapa tabel.
Di sini kita buat query baru. Oke, seperti ini. Kita masukkan perintah. Di sini titik ID transaksi. Jadi T itu untuk mewakili ID transaksi, lalu B itu kode barang, lalu B lagi nama barang, maksudnya P untuk nama pegawai, lalu T titik ID quantity, nah maksudnya tanggal transaksi, lalu kita buat form tabel transaksi. Seperti ini. Kita buat left join-nya, join tabel barang, B on T ID barang. Oke, sama dengan B titik ID barang. Kita buat lagi left join tabel pegawai, P on ID pegawai. Ini sama dengan P ID pegawai. Oke, kita coba jalankan. Nah, maka di sini akan muncul ID transaksi, kode barangnya, lalu nama barangnya, nama pegawai, jumlahnya, dan tanggal transaksinya. Oke. Setelah ini saya akan membuat sebuah trigger. Trigger itu fungsinya untuk memvalidasi data dan otomatis mengupdate data. New kita buat new trigger. Oke, kita buat triggernya. Di sini kita namakan trg kurangi stok. Oke, lalu ininya kita pilih di tabel transaksi, lalu kita create kodenya. Oke, kita masukkan, kita buat perintah yaitu declare seperti ini, stok barang. Declare stok in dulu, in, lalu seperti ini. Lalu kita select stok barang, into stock.
tabel barang, where ID barang, new titik ID barang ini titik koma, lalu if stock new quantity, lalu then selanjutnya set, kita buat setnya untuk message tag yang akan muncul nantinya dengan stok tidak cukup. Oke, seperti ini. Lalu kita buat else nya. Di sini kurang, kita buat signal dulu. Ini 5.000 buat else. Untuk update tabel barang, set stok barang, lalu stok barang sama dengan new quantity. Seperti ini. Kita buat where nya ID barang sama dengan new titik ID barang sama dengan ID new ID barang. Titik koma, lalu nf. Oke, kita coba save. Oke, maka di sini triggernya otomatis sudah selesai dibuat. Selanjutnya kita akan ngecek sebuah triggernya. Kita buat new query. Oke, di sini kita masukkan tabel transaksi, ID barang, lalu ID pegawai, dan juga quantity. Yang terakhir ada tanggal transaksi. Kurang tutup. Kita masukkan, misal di sini kita
mengeluarkan ID barang 2, lalu kita masukin value dulu. Kita masukkan ID barang 2, lalu ID pegawainya 3, lalu kuantitinya misal kita pilih di sini 7 saja. Untuk tanggalnya misal di sini 26 04 05. Oke, kita coba cek. Jadi di sini kita membeli ID barang nomor 2 sejumlah 7. Jumlahnya yaitu 7. Tanggal transaksinya tanggal 5 bulan 4. Oke, kita akan coba jalankan untuk query-nya. Kita cek di tabel transaksi. Di sini maka akan muncul yaitu ID transaksi dan ID barang 2, ID pegawai 3, dan kuantitinya 7 sesuai yang kita buat tadi. Jumlahnya 7, ID pegawainya 3, dan ID barangnya 2. Seperti itu. Cukup sekian untuk project UTS kali ini. Dari saya sekian, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.